Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Ibnu di sini. Saya bersama istri kedatangan seorang tamu teman jauh dari Yogyakarta. Jadi kami berbicara kurang lebih seputar kehidupan di usia 30 tahun. Overthinking itu ternyata memiliki hulunya. Jadi overthinking itu seperti sebuah respon dari pikiran kita gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kita mendapatkan sebuah stres, sebuah gaya, sebuah tekanan atau sebuah informasi, kemudian kita cerna ke dalam pikiran kita. Kita cerna ke dalam pikiran kita, kemudian kita berpikir, kita mengolah informasi tersebut, hal tersebut, kemudian kita bisa memutuskan nih di perasaan kita seperti apa kita berbuat, seperti apa reaksi kita, dan seperti apa kita harus bertindak gitu teman-teman. Jadi tadi ketika informasi datang dari orang lain, dari luar, itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi tekanan dari atasan, kemudian gibah orang lain, kemudian hinaan orang lain, bahkan kata-kata yang pedis sekalipun dari mulut orang lain itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam telinga kita, dan itu pun juga tidak bisa kita kontrol. Kita nggak mungkin kayak tutup telinga terhadap informasi itu gitu. Meskipun kita pengen banget tutup telinga, tapi kadang informasi itu begitu nyata, begitu jelas kita terima gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan adalah bagaimana reaksi kita. Bagaimana kita bisa mengontrol informasi tersebut. Kita pilih nih, kenapa kita merasa stressful, kita merasa overthinking, kita merasa depresi. Pertama adalah kita memilih untuk membawa informasi tersebut ke energi yang negatif. Dan kita tidak membawa informasi tersebut ke arah positif, barangkali karena kita tidak tahu, kita tidak terbiasa, atau I have no idea bagaimana jalannya gitu. Nah, dari obrolan kami bertiga itu dua hal tadi, ketika kita memutuskan, jadi keputusan ini adalah keputusan yang kita buat sendiri teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan untuk membawa energi itu ke hal negatif, itu teman-teman akan terlarut dalam overthinking, stressful, tidak bersemangat, merasa direndahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman mengontrol emosi, kemudian mengarahkan ke energi positif, mengarahkan hal tersebut ke energi positif, seperti saya tidak seperti apa yang mereka katakan, saya bekerja dengan baik, oke, saya ada kesulitan dalam keuangan sehingga saya menjadi tertekan, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari kehidupan yang sulit ini atau kondisi yang sulit ini teman-teman. Kita tidak memungkiri bahwa semua orang itu hidup, tidak semuanya bahagia, tidak semuanya lancar, dalam karir pun tidak semuanya mulus ya teman-teman. Nah, kadang yang realita-realita seperti itu yang kadang membuat kita down sekali, yang membuat kita seperti hilang harapan ketika kita merasa gagal terus-menerus, yang membuat kita seperti tidak percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kita tidak bergerak teman-teman. Kita hanya menerima informasi itu, hanya kita terima, hanya kita telan tanpa kita berpikir nih. Allah udah ngasih kita kekuatan, Allah sudah kasih kita organ tubuh yang lengkap, Allah sudah kasih orang tua yang bisa membiayai kita. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu teman-teman. Jadi kita harus fokus terhadap jalan keluarnya teman-teman. Jalan keluarnya itu pun bukan berarti kita melakukan hal tersebut kita langsung berhasil melewati persoalan tersebut. Tidak teman-teman. Contoh misalnya, kita dalam kondisi pekerjaan yang bisa dibilang pas-pasan. Kemudian kita berpikir, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menambah pendapatan saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat keluarga ini berkecukupan? Nah, kemudian kita
Berpikir apa yang kita bisa, karena masing-masing orang itu dilengkapi memang dari fitrahnya itu adalah adaptasi terhadap kondisi yang sulit, adaptasi terhadap masalah-masalah, sehingga kita dilatih untuk mencari jalan keluar. Jalan keluarnya apa misalnya? Jalan keluarnya mungkin saya jadi driver ojol misalnya, atau tidak saya jual sayur-sayuran misalnya, atau saya membuat side hustle berupa toko online atau dagang ikan hias. Apa yang bisa saya lakukan kalau saya suka, misalnya saya hobi topi misalnya, jualan topi. Kalau saya memiliki kendaraan bermotor, ya coba ojek online misalnya. Itu pasti ada sebuah hal yang bisa kita lakukan teman-teman, dan itu tidak mungkin tidak ada. Itu pasti ada. Sekecil-kecil apapun, seanggap orang lain serendah apapun, pekerjaan tersebut tetap ada teman-teman. Nah, yang masalah adalah ketika kita berpikir gengsi, kita berpikir untuk masa sih saya sampai harus kerja seperti itu. Kita tuh hidup nggak ngejar passion teman-teman, kita kejar opportunity. Kita jangan fokus terhadap passion apa yang kita suka, tapi apa yang bisa, kesempatan apa yang bisa kita manfaatkan gitu. Kita harus fokus terhadap problem ini untuk dipecahkan permasalahannya. Kemudian nanti setelah kita menjalaninya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita dapat pendapatan yang bertambah. Kemudian dari sana itu pasti ada kuasa Allah yang menuntun kita dari titik satu ke titik yang lain, dari titik yang lain ke titik yang lain lagi. Jadi itulah cara Allah bagaimana mengangkat kita, mengeluarkan kita dari masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah tolong jadikan saya PNS misalnya, atau ya Allah tolong jadikan saya pegawai tetap di suatu BUMN misalnya, atau ya Allah mudah-mudahan engkau angkat permasalahan ini. Allah tidak serta-merta malam itu langsung jadikan kamu seperti itu, tidak. Tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk menjemput hal tersebut? Ya kalau kamu pengen lulus CPNS, kamu pengen masuk BUMN, otomatis kamu harus belajar gitu, kamu harus melangkah. Itu udah sunatullah, sesuatu yang kamu ingin dapatkan, ya kamu harus bekerja keras gitu untuk mendapatkan hal tersebut. Ketika kita meminta, ya Allah tambahkanlah saya uang agar saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, atau saya bisa jajan, saya bisa memberikan jajan anak-anak lebih, ya kita bekerja. Nah dari bekerja itu Allah akan menuntun titik demi titik, proses demi proses gitu teman-teman. Nah, dan yang terpenting itu tadi, kita harus yakin, kita nggak bisa nggak yakin gitu. Ketika kita mengalami kegagalan berulang-ulang, berkali-kali, kesempatan tersebut sudah hampir berada di depan mata, tapi kita gagal, memang sulit sekali teman-teman untuk positive thinking kepada takdir Allah, itu memang sulit sekali. Saya paham gitu, karena saya juga pernah berada di titik itu, sampai saya ngerasa kegagalan ini sepertinya memang untuk menurunkan ego saya gitu, yang sebagian kita mungkin merasa saya bisa gitu. Saya orangnya pintar kok, saya orangnya punya skillful gitu. Ya karena sifat kita seperti itu, ya Allah banting kita ke bawah. Allah kasih tahu bahwa ada saya yang menentukan apa yang terbaik buat kamu gitu. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin, sekalipun sulit sekali teman-teman untuk berpositif thinking terhadap suatu keadaan. Tapi tentunya kita punya Allah. Kita sebagai umat muslim tidak selemah itu, tidak secemen itu. Kita harus semangat men, meskipun kadang sulit. Ya sulit sih, memang sulit, cuma pasti teman-teman rasain lah gimana pertolongan Allah itu begitu nyata. Mungkin ada juga sebuah peristiwa di kehidupan teman-teman yang kok bisa ya saya melewati ini, atau kok bisa ya saya melakukan hal tersebut. Saya pikir saya akan mati.
ternyata Allah menyelamatkanku.